Dan sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Perkasanya Jokowi, setelah darat dan laut, kini ruang udara kembali ke NKRI. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Perjuangan merebut darat di masa Jokowi. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika, akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 saham hanya menjadi penonton, kini Indonesia jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua. Perjalanan yang panjang upaya pemerintah untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Sejarah Freeport bermula dari penelitian seorang geolog Belanda, Jan-Jack Dozy. Dalam laporannya, Dozy menulis terdapat gunung tembaga di Papua, dan laporannya ini dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan Erzberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Soekarno agar bisa membuka tambang di Erzberg. Namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi Barat. Tahun 1967 Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh Soeharto. 1967, Presiden Soeharto tanpa ragu menaikkan kontrak untuk Freeport beroperasi selama 30 tahun. Artinya kontrak semestinya berakhir pada 1997. Setelah tambang Erzberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport McMoran kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara Republik Indonesia dan Freeport. Di sini Indonesia terkecoh, semestinya ditunggu sampai 1997, tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada tahun 1991. Kontrak pun kembali ditekan. Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintahan Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Sayangnya, di dalam kontrak yang baru itu ada klausel yang menyatakan jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda, maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Dilalah Presiden Soeharto menerbitkan PP nomor 20 tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini ketentuan divestasi langsung gugur. Atas PP nomor 20 tahun 1994 itu, SBY menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang, sampai akhir periode, upaya renegosiasi dan divestasi ditinggalkan mangkrak oleh SBY. Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi membentuk tim negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran. Akhirnya perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Tanggal 12 Juli 2018, setelah 3,5 tahun lamanya, NKRI berkuasa di Freeport. PT Inalum Persero mewakili Republik Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport McMoran, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Perjuangan merebut laut di masa Jokowi. Berpuluh tahun Cina mengklaim Laut Natuna dengan mendasarkan Nine Dash Line. Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di negeri Sakura bulan Maret 2015. 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line ialah kawasan yang diklaim Cina di peta laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut.
Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya. SBY juga sebenarnya bersikap sama seperti Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas Nine Dash Line, tapi lagi-lagi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line ditentang pemerintahan Indonesia. Juni 2016, Jokowi melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap sebagai sinyal agar Cina tidak bermain api kepada Indonesia. Sebagai sikap keseriusan Jokowi atas penentangan terhadap klaim pemerintah Cina atas Laut Natuna yang berada di Laut Cina Selatan, Jokowi memboyong beberapa menteri untuk melakukan rapat terbatas di atas kapal perang TNI di Laut Natuna. Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah Cina, kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto. Sejak itu, TNI melaporkan sudah tidak ada lagi nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing. Perjuangan merebut ruang udara di masa Jokowi. Dan kemarin 9 September 2022, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Jokowi menjelaskan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini ruang udara itu berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022. Ini menambah luasan Flight Information Region atau FIR Jakarta menjadi 249.575 km persegi, kata Presiden Jokowi. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Sekali lagi, permasalahan ruang udara ini berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan dan terus dikelola oleh negara lain. Upaya perebutan ruang udara Indonesia ini telah dimulai sejak sebelum pandemi COVID-19 dan pada bulan Desember 2021 lalu dinyatakan selesai. Kemudian hingga September 2022 adalah waktu untuk merumuskan peraturan dan lain-lain. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi merebut ruang udara ini membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri. Selain FIR, ada 2 kesepakatan lain yang telah dirampungkan, yaitu masalah ekstradisi dan DCA atau Defense Cooperation Agreement. Menonton, mendengarkan, dan memperhatikan video jumpa pers Presiden Jokowi ini membuat saya menjadi sadar bahwa urusan negara Indonesia tidak hanya melulu masalah mengurusi kadal gurun, masalah-masalah pelanggaran hukum, korupsi, kenaikan harga BBM, Pilpres, dan masalah-masalah lain di dalam negeri. Ternyata urusan sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia yang sepenuhnya dikelilingi lautan, dengan kekayaan alamnya yang berlipat, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan ruang udara yang terbentang luas, benar-benar sangat pelik dan membutuhkan tingkat kedewasaan yang sempurna. Saya berdoa semoga Presiden Indonesia selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan terbaik oleh Yang Maha Halik, membawa Indonesia pada tingkat kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara yang signifikan, yang mampu mempermalukan rakyat yang kufur nikmat. Bagaimana menurut Anda?